Alright, shalom sobat kompak siang. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam edisi hari ini ya. Hari Rabu 30 April 2025. Ya, seperti biasa jam 12 siang adalah waktu kita dengarkan kisah-kisah inspiratif dari narasumber yang sudah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka ya. Hari ini kita akan mendengar kisah dari seorang wanita tangguh yang berasal dari Madura. Bukanlah, mana ada Madura Sitomorang. Nggak ada. Ibu Dari Teti Medan. Sitomorang bukan dari Madura. Dari Medan. Oke. Mari teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Ya, silakan dibagikan YouTube ini, sharing-sharing firman ini kepada teman-teman yang komunitas-komunitas lain sehingga banyak orang diberkati dengan kesaksian dari Ibu Teti Situmorang ya. Sesuai dengan amanat agung kan, Matius 28 19 sampai 20 dan juga Markus 16 ayat 15. Juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Pergilah jadikanlah segala murid, segala bangsa muridku. Amin. Alright. Alright, yang hari ini mari kita sebelum kita mulai podcast ini kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Terima kasih karena Engkau mempertemukan kami kembali dalam podcast Kompak Siang hari ini. Kami percaya melalui setiap cerita dan kesaksian yang dibagikan, Bapa sedang bekerja menyentuh hati setiap pendengar, baik yang di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel. Kami semua menyerahkan seluruh jalannya podcast ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin percakapan kami, memberkati narasumber kami, Ibu Teti Situmorang, dan menjamah setiap pendengar agar dikuatkan dan diteguhkan melalui kisah hidup yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, alright. Yang hari ini ya, kita akan mendengarkan testimoni ya, podcast dari Ibu Teti Situmorang ya. Ingat ya, bukan dari Madura, nggak ada. Situmorang orang Madura nggak ada. Ya, dari Medan. Gitu. Ibu Teti adalah sosok sederhana, ya, namun punya perjalanan hidup yang luar biasa. Ya, kenapa? Tidak mudah, perjalanan hidupnya tidak mudah ya. Setelah lulus SMA di Medan ya, beliau memutuskan untuk merantau ke Jakarta loh, ibu kota Indonesia, dengan satu tujuan, yaitu cari kerjaan. Ya enggak? Nah, disinilah. Modalnya apa? Sarjana? Enggak. Modalnya cuma ijazah SMA dan keberanian untuk melangkah. Ya, karena Tuhan Bu Teti itu punya Tuhan Yesus. Ya toh. Beliau menumpang di rumah omnya dari pihak mama ya, dan mulai melamar pekerjaan di berbagai tempat. Ya, modalnya ijazah SMA. Kira-kira gampang nggak? Susah. Mari kita dengarkan ya. Nah, salah satu langkah yang Ibu Teti ambil adalah mendaftar sebagai pegawai negeri sipil. Ya, kita semua tahu melamar PNS itu bukan perkara mudah. Banyak saingan, ketatnya seleksi. Nanti dia akan cerita bagaimana seleksinya itu begitu ketat ya. Kadang-kadang bisa sangat melelahkan loh. Belum makan lagi, ya kan? Nah, Ibu Teti mengalami itu semua, bahkan tidak jarang air mata itu jatuh di dalam doa, setiap doa-doa yang dipanjatkan. Ya, tapi Tuhan itu setia dalam segala keterbatasan dan ketidakpastian. Bu Teti terus mengandalkan Tuhan dalam
doa-doa, dan pada waktunya Tuhan membuka jalan Bu Teti. Akhirnya endingnya diterima, tapi nggak mudah. Ternyata setelah sebuah keajaiban yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan. Oke Bu Teti, saya berikan waktu dan kesempatan Ibu Teti bisa cerita ya dari keluarga yang bagaimana di Medan ya, Bapak Ibu apakah sudah mengikuti Kristus dan di gereja apa ya, gereja karismatik atau belum atau bagaimana? Bagaimana Ibu Teti bisa sampai ke Jakarta? Silakan. The time start now. The floor is yours. Saatnya kompak siang bicara. Make it simple, make it meaningful. Saya berikan layar. Silakan. Shalom, selamat siang, salam berkat, salam anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Teti Boru Situmorang, lahir tahun 60-an. Saya dari Pematang Siantar, ya. Dari Pematang Siantar, lulus SMA tahun 83, 1983. Punya cita-cita mau merantau dengan ijazah SMA. Saudara, kita tidak mudah merantau ke negeri orang yang tidak tahu tempatnya, yang tidak pernah kita injak kaki. Tahun 83 itu bagi saya itu suatu perjuangan. Ya, hidup orang tua petani yang mulia. Dan saya juga tidak mau hidup bertani seperti orang tua saya. Untuk melanjutkan kuliah, orang tua tidak sanggup. Lalu saya berpikir, saya lebih baik merantau ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, dulu saya naik Tampomas. Di mana pas hari itu di Tampomas ada gerhana matahari. Saya juga tidak mengerti apa artinya gerhana matahari, apakah kapal ini mau tenggelam, tidak mengerti saya karena gelapnya gitu ya, masih buta. Kita merantau ke rumah keluarga yang tidak pernah kita injak, daerah ibu kota besar yang tidak pernah kita tahu. Sampailah saya di rumah om saya, saudara dari bapak, Pak, adik bapak saya. Sesampainya saya di Jakarta, menyesuaikan diri, tidak mudah. Kalau kita merantau itu harus tahu pekerjaan, paling tidak pekerjaan rumah harus kita kuasai. Nah, saya orang dari kampung, anak mami, yang belum tahu bagaimana cara ngepel, cara menggosok, belum mengerti pada waktu itu. Ya, anak sekolah pada waktu itu, kita menggosoknya juga masih pakai arang, gitu ya. Jadi sedikit malas kita menggosok kalau cari tempurung kelapa itu dulu menggosok. Nah, sesampainya di Jakarta, menyesuaikan diri itu tidak mudah di rumah keluarga. Saya berdoa, ya saya juga agak tertolak ya di rumah keluarga itu. Siapa suruh datang Jakarta, begitu. Tidak enak saudaraku. Perkataan itu kita terima, itu tidak enak. Lalu berjalannya waktu 1 tahun, saya melamar. Dapat kerja di toko. Di toko 1 tahun di Blok M. Ya, kerja jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu ku kerjakan. Ketika aku dapat gaji, ku setor sama tante saya, sama inang muda saya. Setor, puji Tuhan, selama aku bekerja toko juga sambil aku cari PNS, baca koran, saya ngelamar ke Pedanka, melamar ke BKN, melamar ke Kemenkes. Saya tembus di Kemenkes. Ya, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Setelah saya masuk, saudaraku, 6 bulan setelah aku masuk CPNS, 6 bulan belum digaji tuh. 6 bulan belum digaji, istilahnya dulu itu rapel. Ya, dirapel.
bagaimana saya hidup 6 bulan di rumah tante saya. Saya dapat insentif dulu itu 7.500. Itulah saya gunakan untuk transport. Saudaraku, saya masih ingat dulu beli karcis anak mahasiswa untuk mengirit ongkos supaya 7.500 ini sampai 1 bulan. Ya. Setelah itu berjalannya waktu, setelah 6 bulan aku dapat gaji. Nah, aku minta dapat gaji lah itu dulu kalau nggak salah 300 gaji 6 bulan, Pak. 300 selama gaji 6 bulan aku terima. Puji Tuhan, saya kasih tante saya, gunakanlah untuk keperluanmu, katanya. Ya, saya cari rumah, saya pamit ngontrak. Ya, ternyata ngontrak juga tidak mudah, saudaraku. Kita harus bayar kontrakan. Gaji cuma 50.000 itu tidak, membagi itu juga kita sulit. Biaya hidup dan biaya kontrakan. Kebetulan tidak jauh dari pekerjaan saya bagian manajemen ditempatkan di Rumah Sakit Persahabatan. Nah, sampai aku pensiun juga di Rumah Sakit Persahabatan. Berjalannya waktu, di rumah tante saya itu juga saya masuk GPI, GPIB. Nah, orang tua saya gerejanya HKBP. Nah, setelah saya ke GPIB ya hampir sama sih, mereka adem-adem gitu ya. Ketika saya mengkos, saya menikah ya. Ada 4 tahun saya menikah dengan suami saya yang sekarang. Lalu kami pindah ke Cikeas, pindah ke Lewinanggung. Nah, ke Lewinanggung kami jauh tempat ibadah, jauh tempat pekerjaan, semuanya serba jauh. Listrik saja belum ada, Pak, pada waktu itu. Masih minta sambung dari luar. Bagaimana kita harus bertahan, ya, bertahan untuk hidup. Puji Tuhan, ada seorang pendeta. Kamu orang Kristen, iya. Kamu mau kita bikin di sini doa di rumahmu? Oh, mau, Pak. Di sini nggak ada gereja, katanya. Mereka datang bawa gitar. Kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 7 orang, suami, istri, anak, gitu ya. Mereka datang ke rumahku. Kami berdoa, doa apa namanya ya? Kul. Apa kul? Kalau dulu masih familiar, persekutuan lah. Daripada kalian tidak ada gereja, tidak beribadah, kita beribadah, katanya. Ya, puji Tuhan, berjalannya waktu kami kul ada sampai 1 tahun. Dalam 1 tahun ini juga tidak mudah, saudaraku. Setiap Sabtu itu kita adakan. Jadi minggu kita tidak ibadah. Kadang mereka juga datang minggu sore. Bentar, Bu. Ya, Ibu sebelum ada perkesuan doa, jadi Ibu Teti nggak pergi ke gereja ya karena jauh, betul? Ya, iya, Pak. Oke. Sama dengan Bapak juga nggak ke gereja sebelum ada hamba Tuhan itu datang ke rumah? Iya, sama. Sampai berapa lama nggak ke gereja sampai hamba Tuhan? Kira-kira ada setahun atau bagaimana? Lebih, Pak, ada 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Karena apa? Karena jauh, betul? Ya, karena jauh. Belum ada angkot, belum ada. Di sini itu masih lampu aja belum ada, Pak, tahun 90-an. Oke. Belum ada angkot ya? Iya. Ya. Saya dengar listrik aja belum ada. Pergi ke gereja, bukan pergi ke pekerjaan sampai 4 kali ganti angkot, betul kah? Iya, benar, Pak. Nah, waktu itu sudah keluarga atau masih sendiri? Oh, saya sudah punya anak 2, Pak. Oh, enggak, waktu maksudnya yang ke tempat pekerjaan ganti angkot sampai 4 kali itu sudah berkeluarga ya?
Sudah punya anak Oke. 2. Sampai selama berapa tahun? 4 kali ganti angkot pergi ke tempat kerjaan. Kira-kira 1 tahun, 2 tahun? 35 tahun, Pak. Ini teman-teman pasti bertanya, pergi ke pekerjaan sampai 4 kali ganti angkot, kok mau lakukan? Mau ketemu Tuhan, kok nggak mau gitu loh. Kan pasti ada cara pergi ke gereja, ganti angkot berapa kali, oke lah. Kok seminggu sekali nggak mau pergi ke gereja? Apa sebabnya? Coba bicara. Teman-teman pasti bertanya ini. Di YouTube mungkin makin banyak ini. Oh, ini ada juga banyak di sini. Ada Ibu Agustina yang aneh, ya, pergi ke kerjaan yang hari-hari 4 kali ganti angkot. Wah, seorang perempuan loh. Nah, ke gereja yang cuma seminggu sekali, kok nggak mau sampai nggak ke gereja 3 tahun? Apa yang terjadi? Ini teman-teman pasti bertanya di dalam pikirannya. Cuman nggak mau bertanya teman-teman ini. Ayo, silakan jawab pertanyaan saya. Iya, puji Apa Tuhannya itu, Pak. sebabnya? Sebabnya tidak ada angkot. Ya, kita juga dulu belum punya motor, Pak. Nah, gereja juga dari sini ada 10 kilo. Nah, kalau Tidak, tempat pekerjaan berapa kilo? Kan lebih jauh. 4 kali ganti tapi angkot berarti lebih dari 10 kilo. Ya nggak? tapi ada mobil, Pak. Hah? Ada mobil. Mobil apa? Mobil angkot kah? Ah, mobil ya kalau hari apa itu ada, Pak, kalau hari kerja. Tapi kalau hari Minggu mobil itu nggak jalan gitu. Apa? Hanya membawa penumpang sayur, pedagang sayur, petani gitu, tidak ada kantoran. Oh, Tidak, aktivitas itu tidak normal gitu. oh, jadi kalau Ya, minggu tidak ada angkot gitu maksudnya? iya, sangat Nah, jarang. Kita juga belum punya cakep motor. lah. Mobil apa yang dimaksud? Saya pun bingung ini. Oke, mobil Mobil angkot tidak ada hari mobil Minggu. angkutan. Oke, paham. Maksud saya. Jadi karena tidak ada mobil angkutan kota, tidak ada, dan lagian gereja itu 10 kilo, jadi tidak pernah ke gereja sampai 3 tahun ya. Iya, Pak. Oke, sampai 3 tahun nggak ke gereja, tapi tetap berdoa dong, ya nggak? Iya. Nah, kira-kira waktu itu ada rinduan untuk baca Alkitab nggak? Surat cintanya Tuhan, baca Alkitab Uh, atau baca enggak? sih, baca sedikit, tapi tidak mendalami, Pak. Oke, tapi baca kan? Baca. Gitu? Kebetulan ada hamba Tuhan datang ke rumah kami. Kami Oke, juga tidak kenal setelah berapa tahun mereka. nggak ke gereja, hamba Tuhan itu datang? 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Uh, Oke. uh, Misalnya hamba Tuhan itu tidak datang. Mungkin dia datang setelah 10 tahun. Kira-kira di dalam pikiran Bu Teti, apa 10 tahun nggak pernah ke gereja? Kira-kira. Apa kira-kira? Dijawab. ya, kira-kira ya kita berdua di rumah, Pak. Oh, Nggak berdoa ada, di rumah. ya, Oke, oke. nggak ada Ya, solusi menarik. lagi. Jawaban yang jujur. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jawaban jujur itu memang perlu ya. Untungnya Tuhan bisa bekerja lewat hamba Tuhan yang tergerak untuk datang ke rumah dan berkenalan dengan keluarga Ibu Teti. Kan begitu kan? Ya, iya, Pak. Nah, dari mana dia tahu dengan Ibu Teti? Itu hamba Tuhan. Kok bisa tahu ini Bu Teti ini haus akan hadirat Tuhan. Saya mau datang ke rumah. Dari mana? Apakah kenalannya Bapak suami Ibu Teti atau kenalan siapa? Kok bisa datang ke rumah Ibu Teti? Bisa cerita? Hamba Tuhan itu datang dari Bekasi. Dia Ya, tahu mungkin dari teman kerja, mungkin pernah cerita. Aku tinggal di, kalau sekarang mah Cikeas. sudah Depok ya. Di Cikeas ya. Iya, di Di Cikeas. Cikeas. Nah, teman-teman, Bu Teti ini tinggal di Cikeas loh. Di tempat Presiden SBY di mana? Cikeas kan, ini keluarga presiden. Biasa, oke, nggak apa-apa. Ini Cikeas loh. Oke. Lewi Nanggung, Pak.
Oh, oke. Ya, daerah Cikias ya. Nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa, Pak. Oke, daerah Cikias itu. Oke. Oke, rupanya hamba Tuhan tuh dengar dari teman kerjanya Bu Teti ya. iya. Ya. Apakah teman apa hamba Tuhan tuh orang Medan juga kah? Orang Medan, iya. Oh, orang Medan. Orang Medan. Saya Hah? lupa Pak, ada orang Medan, ada orang Jawa, istrinya orang Jawa gitu. Oh, Jadi ada. mereka juga kayak apa kayak persekutuan juga gitu. Bertepuk-tepuk Oh, tangan oke. Pak mereka. Ya, waktu dia datang bikin persekutuan doa, tentunya heran kan Heran suami Pak. Ibu Teti sama Bu Teti. Ini ngapain kok main-main gitar, tepuk tangan, berisik. Ya enggak? Iya Pak. Rasa aneh kan? Kan dari keluarga Ibu Teti dari gereja Lutheran kan. Begitu masuk dari hamba Tuhan yang karismatik, pasti dong rasa aneh. Ya enggak? Ya. Apa komentar dari suami Ibu Teti waktu itu? Ya, pada waktu itu kita mengikuti aja, masih Oke. penonton Pak kita, masih Penonton aja. penonton. Jadi mau Ya, tepuk tangan malu-malu lah ya. berat tangannya kayak terikat gitu. Menarik ini, menarik. Saya suka ini. Saya suka ini. Jujur sekali, jujur Bu Teti. Oke. Kira-kira sampai pertemuan keberapa Ibu Teti sudah bisa masuk dalam roh Ah, karismatik itu? Kira-kira mungkin sudah 1 bulan kah atau 2 bulan? Saya nggak tahu. oh, Kapan Ibu? setelah masuk ke 4 bulan lah, empat Empat bulan 5 bulan. bulan. Tapi mereka rajin datang Pak. Aku lihat mereka kok sampai menangis, bertepuk tangan, berdoa gitu ya, sampai goyang-goyang gitu. Apalah yang didoakan gitu, apalah yang dipikirannya gitu. Saya juga kok malu juga saya Pak. Mereka udah tutup mata, aku masih buka mata. Mereka berdoa semangat gitu loh. Jadi aku Ya, tutup ya. mataku, Tuhan Yesus tolong aku. Bagaimana harus berdoa? Tuhan jamah aku Tuhan. Kalau Oke. mereka mengalami lawatanmu, aku juga rindu Tuhan gitu. Ya, Nah, setelah ya. itu ya sudah minggunya lagi, mereka rajin datang Pak. Minggunya Ya. lagi sudah datang ya sudah 6 bulan sudah klop, Oke. udah satu Mereka roh. hamba Tuhan itu datang. Apakah Ibu Teti mengundang dia? Datang Pak, seminggu sekali atau bagaimana? Dia menawarkan diri atau bagaimana? Kan Mereka dia nggak yang kenal. menawarkan diri, Pak. Bagaimana? Mereka menawarkan diri, yang penting kami Oh, buka oke. rumah. Menawarkan diri apa? Menawarkan diri, yang penting kami buka rumah. Oh, gitu. Menawarkan diri. Mm. Jadi Bu Teti meresponi penawaran tersebut kan? Iya, Oke, nggak apa-apa. Minggu nggak ada apa-apa. Waktu itu Ibu Teti sudah punya anak kan? sudah punya anak 2. Yang paling besar umur berapa? Pada waktu itu masih Yang paling TK besar lah, Pak. TK. TK. Apakah anak Ibu Teti yang sudah TK kan merasa aneh? Mama ngapain tepuk-tepuk tangan? Berisik. Bagaimana Bu? Coba cerita komentar dari anak. Hah? Ibu, ibu jangan lama-lama, berisik katanya. Jangan lama-lama gitu. Nggak boleh begitu, nak. Itu hamba Tuhan, saya bilang. Oke, Lalu mereka juga sudah mau duduk. oke. Akhirnya mau ya. Akhirnya Oke, mau. oke. Bagaimana komentar dari Bapak suaminya Ibu Teti? Apa Pak Guntur ya? Ya, Namanya Pak Pak Guntur Guntur. ya? Iya. Nah, apa Ya, cerita Pak Guntur? suami Ini saya apa sih ini? Berisik-berisik ini apa ini? Tepuk tangan ngapain? dia Enggak. juga sama seperti kita, Pak, penonton dulu. Oh, oke, oke. Lama-lama juga dijamah Roh Kudus, jadi udah bisa sehati. Ya, 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 ya. Ya, inilah ya. Ya, teman-teman, ya saya ada siapa nih? Pak Bambang, ada Ibu Ria Worang dari Itali. Ya, oke ya. Ini apa perjalanan hidup dari Ibu Teti ini nggak berhenti sampai di sini ya. Setelah bekerja dan tinggal di Jakarta ya, Tuhan menyapa hidup Bu Teti secara pribadi ya. Ya, tanpa direncanakan ya. Seorang hamba Tuhan tuh datang loh mengunjungi beliau nih ya, keluarga Bu Teti maksud saya. Dari sanalah benih Injil mulai tumbuh ya, karena jarak gereja kan cukup jauh kan dari rumah Bu Teti, ya enggak?
Iya. Waktu itu angkot juga nggak ada. Ya, hamba Motor Tuhan juga itu nggak punya. ternyata mengadakan ibadah seminggu sekali lah bagi teman-teman Iya. yang terlambat masuk ya supaya tahu ceritanya. Ya, saya coba ya. Jadi bersama beberapa teman lah, Bu Teti ya, mereka menyembah Tuhan, memuji dengan gitar, lagu-lagu pujian dan tepuk tangan dan lain sebagainya ya. Memang awalnya Bu Teti dan keluarga bahkan anaknya yang TK itu rasa heran, ya enggak? Kok ibadah begini ya Bu? Nah, nyanyi-nyanyi main gitar rame banget, ya enggak? Nah, tapi di sanalah zaman Roh Kudus terjadi ya. Bu Teti merasakan hadirat Tuhan yang mengubah hidupnya. Ia mengalami kelahiran baru dan menemukan rumah rohani. Oke, bisa ceritakan Bu, bagaimana setelah Bu Teti dan Pak Guntur ya Ya. mengalami jamahan Tuhan, apa yang terjadi? Ya. Ya, Ya. silakan. Puji Tuhan, ketika kami sudah bisa menerima hamba Tuhan, udah satu roh, udah satu pujian, kami membuka rumah kami menjadi pos PI. Oke. Ya. Pos PI itu ya diresmikan dari pusat bahwa rumah kita itu tempat ibadah setiap hari Minggu. Saya tidak pakai izin, saya tidak mengerti. Yang ada di benak pikiran saya, yang penting saya nggak cari-cari gereja jauh-jauh, saya juga sulit carinya kemana, butuh transport, kendaraan, motor nggak punya gitu. Jadi kami sepakat membuka rumah kami di rumah kami sekarang ini untuk beribadah. Terus hamba Tuhan itu juga survei dari gerejanya, atasannya mau dibikin di sini, mau dibikin di sini gereja, mau disahkan. Setelah nah itu waktu itu Ibu Teti kan sama hamba Tuhan itu sebetulnya bernaung di bawah sinode apa? GBI kah? Betani kah? Dulu masih Betani, Pak. Betani. Oke ya luar biasa ya. Oke, ada pertobatan. Nah, selama Ibu hamba Tuhan itu datang, kan enggak setiap hari kan, seminggu sekali. Seminggu sekali. Bulan kedua, bulan ketiga. Apakah hamba Tuhan mengadakan sepertinya pemuritan supaya Ibu Teti dan teman-teman yang ikut ibadah di Ibu Teti mengerti? Ada pemuritan seperti dasar-dasar kekristenan lah, seperti itulah. Ada nggak seperti itu pemuritan? Setelah kami buka rumah kami tempat ibadah, ada undangan diklat 3 bulan SOM, Sekolah Alkitab Malam. Kami diundang ke Taman Mini. Sebentar dulu. Ibu kan repot dengan angkutan dari Cikeas, rumah yang dekatnya Pak SBY, ke Taman Mini gimana? Jauh nggak? Jauh Pak, tapi disediakan angkot. Siapa yang menyediakan angkot? Itu hamba Tuhan itu atau bagaimana? Hamba dari gereja itu. Siapa yang berminat? Dijemput ya? Dijemput kita. Iya. Oke. Setiap hari apa? Seminggu sekali kan? Pasti seminggu sekali ya? 2 minggu, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk mengadakan SOM ya? Iya, SOM. Oke. Itu 2 kali. Itu bagaimana? 3 suami bulan. juga ikut? Ikut. Oke. Sama siapa? Tetangga-tetangga Ibu Teti? Iya. Ada. Ada ponakan, saya undang. Ada adik, ada tetangga juga. Yang ikut ya? Iya. Ikut. Semuanya orang Medan semua yang ikut? Enggak kan? Ada orang Jawa. Ada orang Jawa. Ada orang Jawa, Pak. Ada orang Ambon. Oke. Coba perhatikan ya teman-teman ya. Cara Tuhan bekerja ini, perhatikan. Luar biasa dan unik. Tidak pernah terpikir di benak Ibu Teti waktu itu kan. Ya, bisa mengajak
teman-teman, tidak hanya orang Batak saja, ya enggak? Orang Iya, Ambon juga ada, betul enggak? Orang iya Jawa Pak. ada juga. Oke, bahkan suaminya mau ikut terpanggil juga untuk mengikuti sekolah, ya, untuk pemuritan lah ya. Pemuritan itu berlangsung seminggu 2 kali, betul? Iya, Oke, selama berapa bulan, Bu? 3 bulan Pak. Oke, 3 bulan mengalami pemuritan. Iya. Apa yang ibu tadi dapatkan melalui sekolah SOM Ah, layani? ya di sana kita dituntun, kayak ditantang juga. Setelah ini kamu mau buat apa? Nah, Gitu. menarik ya, teman-teman Ah, perhatikan ya. Oke, silakan lanjut. ah, karena kita sudah dengar firman Tuhan, begitu berat. Kita tahu firman Tuhan, kita tidak lakukan. Berat, Pak. Berat, ya, Terus saya berat. ya. Mau tidak mau harus mau. Hmm, Rumah saya ditantang bikin tempat persekutuan. Oke. ya, Berjalan 2 bulan, alright. ada masa Pak, Hmm, yang selama 2 bulan setiap minggu kami kursi sudah masuk ke rumah, mic juga, oke. Oh, pengeras siapa suara. yang beli kursi dari Itu gereja dari, Betani itu kah? iya, dari Ah, sinodenya Sinode. mereka. Nah, Uh-uh. Betani. Coba Kita, perhatikan ya teman-teman ya. Awalnya Ibu Teti nggak ngerti, ya, nggak ngerti ibadah seperti apa. Tapi ternyata Tuhan bisa bekerja ya lewat sinode itu sehingga dilengkapi kursi-kursi bahkan sound system ya Bu ya, semua ada iya, ya. Nah, iya, perhatikan ya, Tuhan turut bekerja ya. Roma 8:28. Oke, oke, lanjut Bu Teti, silakan. iya. Terus berjalannya ibadah itu baru 8 kali apa 10 kali gitu ya Pak. Hmm. Datang masa, datang masa di sini memang uh, bisa dihitung jari Kristen cuman berapa orang lah, 5 keluarga di 5 keluarga. kelurahan. Ya, Di yang kelurahan. datang mana? Orang-orang RT situ, satu RT situ ada nggak? Iya, Oh, pasti Ibu Teti juga kenal juga mereka ya, masa yang mau ya. Kenal datang yang komplit. Kenal kan? tetangga Pak. Iya. Oh, Dari gereja Bawang mereka datang gereja uh, bawang. Ini menarik sekali. Gereja tapi bawang putih. Depan atasnya kan, saya tahu, saya paham. Mudah-mudahan teman-teman juga paham ya. Apa maksudnya gereja bawang? Menarik ini. Orang Medan bicara gereja bawang. Ya, oke, oke, saya paham. Oke. Apa yang terjadi orang-orang masa mau datang? Berarti waktu itu malam. Malam kah? Siang kah? siang Pak, siang Iya. pas kami ibadah. Pas lagi Pas, ibadah, lagi iya, nyanyi-nyanyi, main gitar iya, ya. iya. Oh, oke. Lalu ada hamba Tuhan ada situ kan? Pendetanya ada kan? Hamba Tuhan ada. Ada. Terus suami saya keluar, kami pas ibadah, ya Heeh. dalam pujian penyembahan, mereka datang, nggak lama masuk firman, suami saya keluar menghadap mereka, tolong Pak, kami mau ibadah, jangan diganggu, begitu. Memang Oke. kalau apa ya sudah antipati begitu, ya mereka tetap juga di depan rumah itu berjejer mereka, ya di seperti diancam juga kita Oke. tidak boleh beribadah di sini. Kalau hari Minggu ada lagi ibadah, nyawa keluargamu kami tidak tanggung katanya. Terus hari Wow. Minggu depannya juga kita masih beribadah. Masa sekejap itu kita sudah lapor sama pendetanya, tidak apa-apa itu. Itu hanya Gertakan. gertakan. Minggu Oh. depannya kita masih ibadah. Semakin banyak mereka, Pak. Ya, 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 ya. Menarik. Oke. Bapak sudah mengerti lah. Ada bawa pentung, ada bawa batu, ada Wow. bawa itulah yang kain-kain yang panjang mereka itu. Oh. Oke, oke. Enggak Ya. tahu atau dari mana mereka itu. Banyak kok. Oh.
Itu yang Kelas. masa yang banyak Ibu kenal bahwa itu orang RT situ semua atau orang luar yang di orang Ya, luar bayaran, biasanya begitu. Dari masa sebahagian yang Pak aku kenal. sebagian kekenal. Maksudnya Sebahagian sebagian aku kenal. kecil apa sebagian besar Ibu kenal? Sebagian kecil. Oh, bagian Sebagian kecil. kecil. Mungkin yang lainnya Separuh. bayaran. Ya, Ya mungkin mungkin. disuruh untuk mengadakan ibadah yang Ibu lakukan ya. Ya. Alright. Yang menghadapi berarti hanya Bapak Suami. saja ya, Iya. Pak Guntur aja. Iya. Ibu tetap beribadah, tetap. Ya, tetap Terus. beribadah supaya Wow. aman. Ya, tetap Keren. pas Betul. dengar firman suami saya. Nanti saya datang ke kelurahan. Izinkan kami selesaikan ibadah, kata suami saya. Ya udah, dipanggil ke kelurahan. Ya, minggu keduanya dipanggil kelurahan, dibawa ke Babinsa. Di sana dibikin surat pernyataan bahwa di Lewinanggung tidak boleh ada gereja sampai saat ini, Pak. Sudah 30 tahun tidak boleh. Sebentar. Waktu itu suami Bu Teti, Pak Guntur kan, apa nggak bicara? Bukankah kita warga Indonesia bebas beribadah sesuai dengan iman, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45? Ya enggak? Enggak ada bicara begitu. Apa ya? Dia sudah bicara, Pak. Apa komentar? Dia kan bicaranya di kelurahan. Ya, bicara kelurahan, apa komentarnya Pak Lurah? Nah, kebetulan aku juga tidak mendengarnya, Pak, tapi ya, mungkin cerita Pak dibawalah dia. Pak Guntur cerita bagaimana waktu Pak Guntur cerita, bukankah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara bebas beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya enggak? Apa komentar Pak Lurah waktu Pak Guntur bicara begitu? Iya, Bapak tahu ini basis kami. Oh, dia bilang. Ini tanah kami, kampung kami. Di luar, di luar Islam, di sini tidak boleh berdiri gereja. Gitu. Di mana peraturannya? Ada nggak peraturan? Apa peraturan dia bikin sendiri? Itu peraturan sendiri kali, Pak. Tertulis nggak ada itu. Oke, menarik. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon ya. Ayo, menarik ini. Ini luar biasa nih Ibu Teti ini. Perjuangannya tidak mudah. Ada yang mau bertanya? Ada Ibu Agustina Liatimia, orang mana ini? Ambon kah? Halo. Ada Mas Asno, ya. Ayo, Mas Asno, ada yang mau ditanyakan? Silakan buka mikrofonnya. Halo, Mas Asno. Ada Ibu Ria dari Itali. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya boleh, Pak Andre? Oh ya, boleh. Waktunya nggak banyak. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, rugi sendiri. Oke, silakan Bu Ria. Silakan. Kenapa? Ya, silakan Bu Ria. Nggak, maksud saya teman-teman kalau nggak ada bertanya, waktunya habis. Nggak banyak. Silakan Bu Ria. Boleh. Bu Ria, silakan. Saya mau bertanya. Jadi begini kan, Indonesia udah merdeka toh dari tahun 45 sampai sekarang. Nah, Italia sama kemerdekaannya juga tahun 45 dari Mussolini. Ya, sama. Nah, kenapa Italia maju pesat? Indonesia mundur-mundur keuangannya, ya. Saya bilang Indonesia ya, saya nggak sebut pribadi-pribadi, nama-nama orang saya nggak sebut. Saya cuma bilang Indonesia. Oke. Nah, saya akhirnya belajar di sini, saya tinggal di Italia, saya belajar. Kenapa Eropa maju? Rupanya mereka itu punya kebebasan beragama. Mereka tidak melarang-larang, siapa saja yang mau beribadah tidak terlarang. Dan ada lagi, rahasia yang paling besar ada lagi, supaya jadi kaya, maju keuangannya. Karena negara kita alaminya kaya.
Ya, cuman yang kurang tuh bahan pengelola gitu, otak pengelola itu yang Sumber kurang. daya. Ya, apa? Gimana? Sumber daya SDM, sumber daya manusianya. SDM-nya. Iya, itu. Tahu nggak, Brother Andre, rahasianya ada di mana? Terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Amin. dan Amin. sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala presiden, pasti jadi kaya raya Indonesia, Amin. pasti. Terima Yesus. Kalau terima Yesus, jangan jangan mengejar-ngejar pengikut Kristus, pasti jadi kaya raya Indonesia. Saya kasih tahu rahasianya ya, karena rahasia-rahasia yang begini saya lihat di Eropa. Kalau bertanya, kenapa Eropa pada maju ya, Amerika pada maju ya? Ya mereka ada bikin nomor 1 Tuhan Yesus, bikin nomor 1, makanya mereka maju. Nah itu aja dari saya. Tuhan berkati Sister Patty, Amin. Brother. Terima kasih, Karya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mas Asno, ini mantap juga nih, Mas Karsono. Ya, boleh buka mikrofon kalau mau ditanyakan. Ngomong masih ada waktu. Silakan. Pak Andre mau bertanya boleh? Oh boleh, boleh silakan. Bu Agustina ya. Saya mau bertanya nih ke Bu Teti. Oh ya Kan silakan. Ibu permasalahan tentang pembangunan yang Bu Agustina dijadikan boleh buka kameranya supaya Bu Teti bisa lihat dia pikir ada tembok bicara, nggak ada orangnya. Ya kayak gini aja dulu, nanti saya buka Pak. Saya mau tanya aja dulu. Kameranya lah, supaya dia kenal. Ada orang yang bicara, bukan tembok yang bicara, ya nggak? Ayo buka kameranya. Ya boleh ya. Kalau nggak berkeberatan ya. Kalau lagi di perjalanan ya enggak, janganlah. Kalau ada di rumah, kalau tidak keberatan boleh buka kameranya supaya Ibu Teti narasumber tidak hanya mendengar siapa yang bicara itu, tembok kah? Nah, boleh, silakan. Bu Teti, Bu Agustina. Oke, ya terbuka. Ya, boleh tanya, Bu Agustina. Mana? Nggak kelihatan. Hanya langit-langit saja yang kelihatan. Hanya langit-langit, lampu. Hanya lampu yang ada itu. Ibu Agustinanya nggak kelihatan. Halo, Bu Agustina. Ya, mulai kelihatan. Boleh kelihatan. Silakan. Kenapa tertutup lagi kameranya? Kameranya tertutup lagi. Ya, oke. Iya, mau bertanya Pak. Kan permasalahan itu Ibu hanya bawa ke kelurahan sama Babinsa. Kewenangan dalam menentukan kebijakan itu kan terbatas ya. Itu terbatas. Apakah Bu Agustina nggak kelihatan, Ibu Agustinanya nggak kelihatan, itu ya, langit-langit saja yang kelihatan. Nah, Sinode itu kan sudah campur tangan dalam hal ini untuk membuat suatu komunitas dalam lingkungan. Seharusnya kan mereka ikut campur dalam penanganan sehingga jalannya ibadah itu tetap berjalan gitu. Tapi kalau hanya ibu sepihak dengan para lurah Babinsa, jelas tidak akan berjalan itu. Coba kalau dari sinode itu ikut campur tangan, diangkat sampai tingkat atas, mungkin ada solusi, ada jalan keluar untuk melaksanakan ibadah gitu. Saat itu kalau mau diangkat dalam forum gitu ya Bu ya. Very good. Ya. Seperti itu kali saran saya, kalau terjadi seperti itu lagi, jangan hanya batas kelurahan sama Babinsa saja, karena kebijakan dalam hal ini kan terbatas mereka. Baik. Oke, silakan. Mungkin itu aja kali ya. Oke, terima kasih Bu Agustina. Iya. Agustina di mana? Di Jakarta kah? Di Cijantung Pak. Oh Cijantung. Oh. Baru masuk lagi. Sama
Ibu Katrin ya. Ya. Iya, kebetulan tadi renangnya pulang jam 11 Pak, makanya coba saya buka mungkin oke. dapat. Ya, bisa kasih saya nomor WA-nya Ibu Agustina Iya, ya. nanti saya kirim ke Bapak. Nah, kirim apa nomor WA-nya, nanti saya undang. Ya, oke. Silakan dijawab Ibu Ya. siapa? Terima Ibu kasih. Teti. Ya, Terima Situmorang. kasih Ibu Agustina. Memang benar yang Ibu bilang ya, kita harus sampaikan ke sinode, di mana pada waktu itu juga kita menaruh atau menempatkan tempat ibadah di rumah kita, belum ada izin, belum ada pemberitahuan ke pemerintah setempat. Jadi hanya Teti, kita siapkan tempat, lalu hamba Tuhan datang. Jadi belum tahu bagaimana peraturannya, bagaimana harus kita lakukan, itu belum ngerti kita. Belum ngerti, itu kan tahun 80-an ya. Tahun 90-an, belum ngerti kita. Harus ada izin, harus ada permisi ke RT, ke RW, kelurahan, belum ngerti. Jadi kita mau lapor ke atasan, hanya gembala kita bilang, yaudah kalau sudah memang tidak berkenan di situ, kita gabung aja dulu ke gereja kita. Nah, akhirnya kita ke sana. Begitu, Pak. Ya. Apakah sinode nggak menyarankan, maksudnya, Bu Teti, kita mau pakai ibadah ya rumah Ibu Teti, tolong diurus izin-izinnya. Apa sinode nggak pernah komen seperti itu kah? Itu maksudnya Ibu Agustina, itu maksudnya begitu. Kan sinode nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Ya, itu yang kurang, mungkin itu yang kurang ya dilakukan. Hanya sepihak tanpa menyiapkan segala sesuatunya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kan, hanya sekedar simpan kursi, simpan sound system, sediakan tempat tanpa berpikir harus ada izin karena ini bermasyarakat, ya enggak? Iya, betul. Bermasyarakat, ya ada kesalahan di situ, walaupun nggak salah sih, kan itu hak setiap warga, ya ini negara hukum, ya tapi ya sebaiknya ya kita bermasyarakat, harusnya hendaknya ketua sinode juga memperhatikan hal itu, gitu ya. Itu pelajaran bagi kita. Oke, alright. Ada yang lagi yang mau ditanyakan Ibu Agustina? Silakan. Mungkin itu aja, Pak. Itu aja ya. Oke, nggak apa-apa. Alright, terima kasih Bu Agustina atas partisipasinya ya. Oke, mungkin ini Mas Karsono sudah buka kamera, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Mas Karsono? Silakan. Ada yang mau tanya? Halo, Mas Karsono, masih tertutup kah kameranya? Halo, oke, belum ada yang ditanyakan? Atau Mas Karsono lagi ada di jalan? Oh, ini ada Pak Karel. Ya, Pak Karel terlambat masuk, nggak tahu ceritanya berarti. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Ibu Melana, ada yang mau ditanyakan, Bu Melana? Oh, Pak Karel, silakan. Shalom, Pak Andre. Oh, Bu Melana. Oke, silakan Bu Melana. Ya, shalom. Ya, silakan. Saya kan juga tinggal di sini. Kameranya mesti dibuka ya? Iya, buka lah supaya Ibu Teti nggak melihat ada tembok ngomong sendiri. Oh, Bu Teti sudah kenal wajahku, sudah kenal. Ya, tapi semua orang kan belum kenal di sini. Ini ada Pak Karsono kan belum kenal. Ada tembok ngomong sendiri, Kak. Cakap lah. Ini Pak Karsono belum kenal. Nah, saya kan tinggal di Komplek Kopassus. Pada waktu itu kan memang belum ada gereja di sini. Oke. Itu
di demo ya pendirian gereja. Nah, tapi karena kami adalah orang Kopassus, jadi mereka akhirnya gani mendemo kami. Jadi akhirnya didirikanlah gereja POU. Tadinya ya itu demonya orang-orang itu ya sendirilah. Tapi ya puji Tuhan kami di backing oleh dua bil Kopassus. Akhirnya bolehlah didirikan aja. Sedangkan Sukatani sini, di Sukatani bersebelahan sama kompleks Sukatani ya. Oke. Itu mereka sampai sekarang detik ini tidak bisa mendirikan gereja. Jadi ya itulah kita harus nerimo apa adanya. Ya memang itu peraturannya gitu ya wes gitu loh. Ya kita tidak hanya gedungnya, dirikan adalah gereja. Kita dapat memberitakan firman Tuhan tanpa melalui gedung yang mewah. Kita kemanapun itu kita itu adalah gereja di mana Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Pak Andre, makasih putriku sayang. Mantap Bu Melana. Oke, matur nuwun. Bu Melana. Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh. Oh, boleh. Silakan. Ya, jadi maaf ya, Sister Teti, maaf kalau salah bicara, atau Brother Ande, saya minta maaf kalau salah bicara. Rahasianya sih cuma satu, kalau mau jadi kaya negara kita Indonesia tercinta, kalau mau jadi kaya rahasianya satu, jangan usir-usir anak-anak Tuhan. Tuhan itu yang namanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dia punya bank sentral Allah loh. Ya, punya bank sentral Allah. Jadi kalau Indonesia tidak mengusir-ngusir bank sentral Allah, Indonesia itu bisa sama dengan Amerika, bisa sama dengan Eropa. Iya, karena kaya Indonesia tanahnya, sumber alamnya kaya. Itu aja deh. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, tapi himbauan itu bukan untuk kita, Bu. Untuk kaum sebelah. Jadi nggak bisa percuma ngomong di sini, nggak ada gunanya. Itu himbauan itu untuk tapi kaum kan sebelah. ada YouTube-nya. Brother Andre ada YouTube-nya, toh boleh dengar ya, toh mereka. Boleh. Tapi YouTube-nya mereka mungkin nggak nonton ya. Tapi kalau nonton ya bagus. Tapi mereka itu disayang Tuhan Yesus loh. Oh ya, semua disayang. Iya, mereka itu disayang. Pasti mereka Yudas juga pun disayang kan, Yudas pun dipilih Tuhan. Walaupun dia mengkhianati, disayang nggak? Disayang dia. Bahkan dipilih jadi muridnya, ya nggak? Ya, amin, haleluya. Disayang, semua orang disayang. Bukan nggak disayang. Kelompok Ismail disayang. Iya. Bahkan Yudas pun disayang, walaupun dia mengkhianati dia. Nah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Pak Karel sudah ada? Oke. Pak Karsono. Oh, Pak Karel sudah buka kamera. Alright. Silakan Pak Karel. Mantap. Masuk. Tadi saya udah ikuti dari awal ya. Oh iya, nggak Kalau apa-apa. boleh tahu masalahnya ini apa, Pak? Dia di demo. Gereja. Ibadah di rumahnya itu didemo oleh massa. Karena masyarakat sekitar rumahnya, maksudnya desanya itu tidak bisa ibadah itu harus ada izin. Kebetulan rumah Ibu Teti ini mengadakan ibadah setiap minggu sekali, hari Minggu. Ibadah, tepuk tangan, ada gitar, ada nyanyi, ada kursi lengkap dan sound system lengkap. Tapi di demo itu ceritanya. Ya, silakan kalau mau ditanyakan. Ya, saya nggak mau tanyakan, saya mau sharing aja. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Mau mendirikan satu ibadah di satu lokasi, minimal itu kita rangkul dulu masyarakat sekitar. Iya. Itu awalnya ya.
saya mau sharing, Pak. Ini 10 tahun yang lalu mungkin. Ya. Saya kan tinggal di Sidoarjo, itu daerah pinggiran, katakan daerah pantai lah. Ya, pantai, ada banyak nelayan tinggal di situ. Ada suatu kampung, di situ ada seorang hamba Tuhan. Ya. Tetapi dia masuk ke situ, dia tidak sebagai hamba Tuhan. Dia tinggal di situ, ya, pakai sarung, pakai kopiah, ya. Jadi masyarakat kita itu pikirnya, oh ini orang baru datangnya itu, dia pendeta ini orang Poso, Pak. Dia bergaul di situ sama orang, ya. Cuma dia tidak ke masjid. Kalau hari Minggu dia pergi. Nah, akhirnya orang tahu, oh ini orang Kristen. Biarin aja sama dia. Nah, suatu saat itu ada di tempat kita ada sungai yang biasa dipakai untuk larung laut, Pak. Oh, ya, larung laut. Larung laut ya. Sedekah laut ya. Nah, jadi ada yang mau dibawa ke laut juga. Ya. Nah, waktu mau dibawa ke laut, larungnya sampannya itu, perahunya itu bupati apa semua ada juga. Kemudian airnya nggak naik gitu. Air lautnya nggak, musuhnya itu air pasang. Tapi udah pasang airnya gitu. Dari laut itu nama sudah muara, dekat muara gitu. Kemudian ada satu warga di situ, dia katakan, itu loh ada Pak Pendeta. Oke. Dia bilang, ada Pak Pendeta, suruh doakan ya. Manjur nanti katanya. Pak Pendeta ini, saya udah bilang namanya ya. Kemudian Pak Pendeta ini kaget loh. Kok orang tahu saya pendeta gitu. Akhirnya Bupati panggil, Bapak Pendeta ya? Oh iya, saya pendeta. Bapak doakan ini lautnya dan naik, Pak. Pasti itu doanya orang Kristen manjur loh. Benar, Pak. Didoakan sama pendetanya ini. Beberapa saat kemudian airnya lautnya pasang, Pak, naik. Oh. Pasang. Akhirnya Bupati sama camat apa semua naik perahu. Mereka kenapa? Nah, mulai dari itu ya orang-orang warga di sekitar situ itu kan takut ya, segan sama dia. Oke. Nah, mereka bilang, saya kenal baik Pak Pendeta itu, mereka bilang, kok kenapa kalau hari Minggu kemana gitu, kok kalau pergi ke hari Minggu kenapa nggak ada gereja di sini gitu. Akhirnya beberapa kami buat persekutuan gitu, lama-lama jadi gereja. Nah, warga-warga di sekitar situ karena lihat bahwa doanya orang Kristen itu manjur, akhirnya orang-orang yang tua-tua di situ di sekitar itu pinggir laut lumayan. Orang sekitar situ datang ikut berbagi, percaya Tuhan. Jadi saya mau bilang ke kita semua ya, sebenarnya untuk kita mendirikan satu tempat ibadah ya, dimanapun juga bagi saya, yang penting itu kita dengan masyarakat sekitar itu sudah akrab, sudah langsung mereka. Oke. Jadi pertama, kita nggak usah bikin gereja, bikin persekutuan. Kalau kita tidak rangkul mereka, itu mereka pikir ada ibadah-ibadah orang Kristen tapi sama tetangga kok nggak bisa akur gitu ya. Iya. Bakti atau ada kegiatan gitu dalam pondok kumpul gitu. Iya. Itu orang Kristen nggak usah dibantu lah. Saya Pak Andre ya. Saya di tempat saya tinggal ya. Itu ada 110 kakak. Dan nggak tahu bagaimana ya, itu saya dipilih jadi awalnya ketua RT. Wah, luar biasa, Pak Karel. Padahal banyak yang lain ya. Ya, waktu itu masalahnya ada masalahnya Ahok gitu, ya. Saya tahu masalahnya Ahok ya. Waktu apa itu fitnah itu loh, ya masalah Ahok di penjara. Oke. Saya bilang sama mereka, bapak-bapak tidak salah kak pemilih aku. Saya Kristen loh. Wah enggak apa-apa katanya. Ya jadi oke. 5 tahun saya menjabat jadi ketua RT, ya saya rangkul mereka semua. Iya betul. Kami setiap rapat RT itu rapatnya di musola. Wow.
Iya, Datang aja ya, iya. relax aja. Oke. Ya, relax saja ya. Saya datang ke musola. Mereka bilang, oh Pak Kral datang, oh udah apa-apa. Tahun berikutnya saya dipilih jadi RW, ketua RW. Us, Loh, bener kayaknya. Iya. RW lagi. Membawai berapa RT itu, Pak? Berapa RT itu? 3 RT ya. 3 RT. 3 RT. Terus Oh, luar biasa. ada masalahnya musola itu pengurusnya nggak tahu keuangannya bagaimana gitu ya. Oke. Jadi karena ada pengurus sendiri. Kemudian ada masalah, ada kekurangan biaya dari musola itu. Mereka ajukan di rapat pengurus 3 RT, Right. minta bantuan dari ketiga RT untuk support musola dengan dana. Mereka butuh dana. Terus mereka bilang, wah, tanya dulu Pak Karo setuju nggak ya? Luar biasa. Iya. Oh sebelum ini musola sini kan fasilitas umum. Saya ikut nimbrung di sini, duduk di sini, ya. Kadang-kadang kita bercengkerama di sini, kita makan di sini. Bagi saya itu tidak masalah. Kalau memang ketiga RT itu mau nyumbang, mau support musola, monggo, bilang, tidak apa-apa, saya tidak. Walaupun saya sebagai ketua RW, saya Kristen dari mereka, tidak apa-apa, dia bilang. Support saja sampai di mana support. Akhirnya karena kebersamaan kita dalam itu mereka salut sama saya. Sampai akhirnya sekarang pemilihan yang baru itu saya tolak. Saya bilang yang muda-muda lah. Masa saya terus bilang, saya RT, saya RW, nggak usah lah. Saya support aja lah. Saya jadi penasihat RW. Jadi saya mau bilang, saya bukan bangga ya, mohon maaf ya, Ibu ya. Iya. Bangga. Tapi bagaimana kita bergaul dengan mereka? Amin. Betul. Istri saya sakit aja, selama 3 hari. Itu ibu-ibu duduk datang rumah. Berjilbab semua ya? Datang bawa apa aja, bawa makanan, bawa uang, bawa buah-buah gitu. Wow. Bilang nggak apa-apa, bilang. Kita pikir, karena kan anak Kristen kok di depan rumah saya ada gambar salib, kan mereka tahu. Bapak kota di Gowo iki buang nggak apa-apa, bilang. Kau naik ke perintah tampaknya, bilang alhamdulillah saya diberkati. Luar biasa. Ya. Oke. Bagaimana kita sosialisasi pada masyarakat sekitar tempat kita tinggal. Amin. Tapi kalau rangkul mereka, Yes. oke, tidak ada masalah. Saya kira itu, Bu. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Pak Karel ya. Ya inilah poinnya yang Pak Karel sampaikan itu. Jangan mengkotak-kotakkan. Kita rangkul mereka, ya. Jangan berkotak. Oh, saya Kristen, saya Batak, saya ini, saya ini. Jangan. Seperti Pak Karel. Pak Karel orang mana itu? Sumba apa Flores saya nggak tahu. Tapi dia bergaul dengan mereka. Ya, malah dia pinter ngomong Surabaya. Saya malu kalau ngomong Jawa sama dia. Dia lebih Surabaya dari saya. Bagaimana? Nah, ini satu contoh. Ini contoh. Ya, jangan. Ya, silakan. Pak Andre. Ya. Ya, saya tambah sedikit, Pak. Oke. Tapi ada doa di situ. Di warga yang 10 itu kami ada 9 kakak. Yang ada doa. Itu kami buat acara Natal. Buat Natal di rumah saya gitu. Teror di luar itu kami undang warga. Alright. Datang Pak warga. Pokoknya datang. Pengurusnya datang. Kita makan bersama. Iya. Pengurusnya pun datang kan? Ya, ya disitulah. Sebaiknya memang kita harus menyatu dengan mereka, jangan malah memisahkan ya, supaya
dia merasa tidak diremehkan gitulah ya. Jadi disitulah kita perlunya. Oke, terima kasih Pak Karel ya. Jadi intinya jangan sampai ada gap ya. Itulah. Jadi ini luar biasa ya. Teman-teman kompak ya. Bisa Ibu Teti Situmorang ya mengingatkan kita ya bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi, dalam perjuangan dari Bu Teti yang tadi sampaikan ya, mencari pekerjaan, dalam kesendiriannya di tanah rantau ya, di Jakarta loh, ya, dari lulusan cuma SMA, bahkan saat itu dia belum kenal Tuhan Yesus sepenuhnya ya, tapi Tuhan tetap hadir dan mengetuk pintu hati Bu Teti. Kiranya kasih ini menguatkan kita semua untuk tetap bersyukur ya dan mengandalkan Tuhan senantiasa seperti yang tertuliskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kan. Apa bilang? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, itu yang saya dapatkan ya. Oke, waktunya nggak banyak. Saya kira saya harus akhiri. Nanti kita akan ketemu besok lagi dengan narasumber yang lebih dahsyat lagi. Oke, Bu Teti bisa berikan pesan moral, nasihat apa untuk teman-teman di virtual Zoom ini ya, dan juga teman-teman yang ada di YouTube channel ya, karena dia lihat ini Situmorang yang muncul, wah mungkin teman-temannya Ibu Teti semua yang di YouTube ini. Ya. Oke, silakan nasihat apa yang kira-kira Ibu dapatkan lewat pengalaman-pengalamannya ya. Terima kasih Pak Andre. Ya, silakan. Satu hal yang kita ingat, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Kita sebagai orang Kristen itu emang sudah Tuhan tetapkan ya, berbahagialah kamu jika kamu dinisnah karena Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi karena roh Allah ada bagi kita sehingga kita bisa bertahan dalam penderitaan itu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerjaan sorga. Nah, itu ada di saya. Kita dianiaya bukan karena kesalahan perbuatan yang kita sengaja. Ya, mungkin karena kita tidak mengerti tahun 90-an itu harus bikin izin dulu. Kita mau masih orang baru di tempat ini, masih orang pribadi. Jadi ya itulah kekurangan kita. Jadi satu hal yang kita ingat Tuhan Yesus juga menderita, sangat-sangat menderita karena orang berdosa, karena kita. Ya, kita juga sudah ada panggilan untuk menderita karena Yesus. Itulah yang saya ingat. Bertahanlah. Apapun itu penderitaan yang kita alami karena nama Yesus, ada janji Tuhan yang kita ingat. Amin. Ya, itu yang kita ingat itu nyata, iya dan amin. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Ya, banyak lagi sih cerita itu masalah pembentukan gereja, belum lagi masalah tentang kepribadian kita, bagaimana dalam rumah tangga mengurus anak yang sakit puluhan tahun. Ya, kita antar ke tempat peristirahatan sampai sekarang. Kita juga 2 minggu yang lalu saudaraku habis dioperasi, ada 3 yang baru tanggal 15 kemarin, baru 2 minggu habis operasi. Bagaimana kita tetap bertahan dalam iman kita. Sekalipun tidak indah, pahit rasanya, tapi tetaplah bersyukur dalam segala hal. Itulah kekuatan kita dalam Kristus. Alright. Oke, Bu Teti, terima kasih ya atas kesaksiannya. Nah, disinilah teman-teman kita belajar satu hal ya. Dari Bu Teti ini kita belajar satu hal ya, yang penting ya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya enggak? Nah, dalam perjuangan Ibu Teti ya,
dalam ketidakpastian. Ya enggak? Waktu dulu pernah dalam ketidakpastian. Ada yang nggak pasti? Nggak ada. Ya, toh? Dalam tantangan hidup, di tanah perantauan, Tuhan hadir loh dan menjawab doa-doa Bu Teti. Bahkan ketika Bu Teti belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Tuhan yang justru lebih dulu datang menjemputnya. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumahnya, bikin persekutuan doa. Ya enggak? Apa Bu Teti pernah mimpi ada hamba Tuhan datang? Enggak ada. Ya enggak? Tapi itu hamba Tuhan yang justru lebih dulu datang menjemputnya. Yang lewat hamba-hamba itu. Ini jadi pelajaran bagi kita semua ya. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Teruslah mengandalkan Tuhan. Meski jalan di depan belum jelas. Dan bukalah hati. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Dan cara apa saja untuk menjangkau hati kita. Mari kita renungkan. Apakah kita sedang mengalami apa yang pernah dialami Ibu Teti waktu itu, sedang berjuang, bertanya-tanya kepada Tuhan, dan sampai sekarang belum menemukan jawabannya, dan belum menemukan jalan keluarnya. Jangan pernah menyerah. Amin. Tuhan tahu waktunya, dan Tuhan sedang menyiapkan jawabannya. Dan bila kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. Be alive and let our life bring our families and others to know more about God's love. Jadilah terang dan biarkan hidup kita bisa membawa keluarga dan orang lain untuk lebih mengenal kasih Tuhan. Tetap semangat melayani. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Amin. Kompak Siang for Christ, Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Selamatkanlah yang terhilang, berapapun harganya. Save the lost at any cost. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ini berarti.